Seakan-akan Hinterkaifeck berdiri sendirian di tengah ladang bersalju Bavaria, Jerman. Tidak ada tetangga dekat, tidak ada suara kota, hanya angin dingin, pepohonan kaku dan kesunyian yang terasa terlalu lama. Rumah itu milik Andreas Gruber, seorang pria tua yang dikenal keras, tertutup, dan sering membuat orang lain merasa tidak nyaman. Beberapa hari sebelum tragedi, Andreas mulai merasa ada yang salah. Pagi itu ia keluar rumah dan melihat jejak kaki di salju. Jejak itu datang dari arah hutan, lurus menuju rumahnya. Tapi yang membuat dadanya mengencang, jejak itu berhenti di depan pintu. Tidak ada jejak kembali. Hari-hari berikutnya, keanehan terus terjadi. Andreas mendengar langkah kaki di loteng pada malam hari. Suaranya pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan perlahan. Saat ia memeriksa, tidak ada siapapun. Loteng kosong, pintu terkunci. Kunci rumah tiba-tiba menghilang. Surat kabar yang biasanya diantar ke depan pintu juga lenyap, padahal tak ada anggota keluarga yang mengambilnya. Andreas menceritakan semua ini pada tetangga. Mereka menyarankan satu hal, lapor polisi. Namun Andreas menolak. Ia merasa mampu mengurus semuanya sendiri. Ia memilih diam. Ia memilih tinggal. Ia tidak tahu bahwa rumah itu mungkin sudah tidak hanya dihuni oleh keluarganya. Di bawah atap yang sama, sesuatu atau seseorang mungkin sudah mengamati mereka, menunggu, dan malam yang sunyi itu semakin mendekat. Malam 31 Maret 1922 turun tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada suara aneh yang terdengar oleh tetangga jauh di kejauhan. Malam itu tampak biasa, terlalu biasa untuk sebuah pembantaian. Satu persatu anggota keluarga Gruber keluar menuju lumbung. Tidak diketahui bagaimana mereka dipancing ke sana. Mungkin dengan suara, mungkin dengan kepercayaan, atau mungkin karena pelakunya adalah seseorang yang mereka kenal. Di dalam lumbung, mereka diserang dari belakang, tidak ada kesempatan melawan. Senjata yang digunakan adalah alat pertanian berat, keras, dingin dan mematikan. Andreas tewas. Istrinya menyusul. Putrinya, Victoria, ditemukan dengan luka yang menunjukkan ia masih hidup beberapa saat setelah diserang. Dua anak kecil dibunuh di kamar tidur mereka. Salah satunya masih bertahan cukup lama untuk menarik gumpalan rambutnya, sendiri karena kesakitan. Pembantu baru, yang bahkan belum seminggu tinggal di sana, juga dibunuh tanpa alasan yang jelas. 6 nyawa hilang dalam satu malam. Namun inilah bagian yang paling mengerikan. Setelah pembunuhan itu, pelaku tidak pergi. Selama beberapa hari, seseorang tetap tinggal di rumah itu. Api dapur dinyalakan, hewan ternak diberi makan, makanan dimasak. Seseorang hidup berdampingan dengan mayat-mayat yang membusuk. Rumah itu tidak kosong, ia aktif. Dan itu berarti pembunuhnya merasa cukup aman untuk tetap tinggal. Beberapa hari kemudian tetangga mulai curiga. Tidak ada tanda kehidupan manusia, tapi ternak masih hidup. Saat mereka masuk ke rumah Hinterkaifeck, bau kematian menyambut mereka lebih dulu. Polisi datang. Penyelidikan besar dilakukan. Namun hasilnya mengejutkan. Tidak ada tanda perampokan. Uang dan barang berharga masih utuh. Tidak ada pintu yang dirusak. Seolah pembunuh masuk dan keluar dengan bebas. Loteng menjadi pusat perhatian. Jerami di sana tampak tertekan. Ada bekas seseorang tidur. Dari sana, seluruh rumah bisa diawasi. Teori mengerikan muncul. Pembunuh mungkin sudah tinggal di loteng selama berhari-hari sebelum pembantaian terjadi. Banyak tersangka diperiksa. Tetangga, kenalan lama, mantan kekasih Victoria. Tak satu pun terbukti. Bukti forensik saat itu sangat terbatas. Waktu berlalu, kasus membeku. Hinterkaifeck akhirnya dihancurkan. Tanahnya diratakan. Namun misterinya tidak pernah terkubur. Hingga hari ini tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Dan pertanyaan itu tetap menggantung dalam sejarah. Apakah ia melarikan diri? Atau ia menghilang bersama rumah yang ia jadikan tempat berburu?